sahabat bagi kita semua. Beberapa menit ke depan, kita akan membahas seminar kesehatan dengan judul penghuni lain dalam tubuh. Tahukah Anda kalau ternyata kita tidak tinggal sendiri di dalam tubuh ini? Karena nyatanya ada penghuni lain yang juga tinggal di dalam tubuh kita dan tidak cuma tinggal tapi punya kuasa yang besar untuk kesehatan dari tubuh kita. Kalau kita berhasil mengendalikan atau mengontrolnya, maka kita akan dapat banyak manfaat baik. Sistem kekebalan tubuh kita lebih baik, kita bisa tidur lebih nyenyak, dan menurunkan resiko dari beberapa penyakit-penyakit yang mungkin terjadi. Apakah itu? Tanpa berlama-lama akan saya perkenalkan, namanya adalah microbiome atau mikrobiota. Apa itu mikrobiota sebenarnya? Jadi mikrobiota itu simpelnya adalah sekelompok makhluk-makhluk kecil, termasuk dia jamur, termasuk dia virus, bakteri, yang tinggal di dalam tubuh kita. Dan yang paling terkenal untuk dalam ilmu penelitian adalah bakteri yang satu ini. Dia, populasi bakteri paling besar itu ada di usus kita, makanya disebut gut microbiome atau mikrobiota usus. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Angka yang saudara lihat di layar ini adalah perkiraan rata-rata jumlah bakteri yang hidup dalam satu orang saja. Bayangkan kalau satu orang aja punya 38 triliun bakteri, maka kalau kita ada dalam satu ruangan, berapa banyak bakteri yang ada di situ? Dan apa sih pentingnya kita bahas mikrobiota atau bakteri ini? Nah, sebelum menjawab itu, saya akan pindah pembahasan kepada tikus gurun ini. Berapa yang pernah lihat tikus gurun ini? Dia hidup di gurun, yang mana kita tahu di padang gurun, jangankan makanan, tumbuhan yang bisa hidup saja terbatas. Dan diamati, tikus gurun ini sering sekali dia makan semak yang disebut semak kreosot. Ternyata semak kreosot ini adalah semak yang toksik atau dia beracun. Dan yang menjadi menarik, bagaimana bisa hewan ini dia berulang kali makan semak kreosot, tapi dia nggak menunjukkan efek keracunan sama sekali. Dia terlihat baik-baik saja, sehat-sehat saja. Karena menarik, dibawalah hewan ini ke laboratorium, dia diteliti, dengan cara dikasihlah dia minum antibiotik. Kita tahu ya, antibiotik dia mematikan bakteri-bakteri di dalam tubuh tikus ini. Jadi setelah dia dikasih minum antibiotik, seperti biasa dia makan lagi dari semak kreosot ini. Kali ini berbeda. Tikus ini tidak baik-baik saja. Setelah minum antibiotik dan makan semak kreosot ini, dia mulai beberapa lama dia mulai menunjukkan efek-efek keracunan dan pada akhirnya tikus ini pun mati. Sehingga peneliti menyimpulkan ternyata yang melindungi si tikus selama ini adalah microbiome, mikrobiota. Mikrobiota usus yang ada di dalam tubuh tikus ini berhasil memecah racun yang berbahaya dari semak kreosot menjadi zat-zat yang aman di dalam tubuh tikus ini. Inilah kenapa microbiome dikatakan sebagai punya superpower, punya kuasa yang luar biasa di dalam tubuh host atau inangnya, termasuk pada kita manusia. Nah, berpindah sedikit kita bahas tentang antibiotik. Tadi kan tikusnya dikasih makan antibiotik yang bisa membunuh bakteri-bakteri di dalam tubuhnya. Kita perlu hati-hati juga karena sekarang isu yang semakin mendesak tidak hanya di Indonesia tapi secara universal adalah resistensi antibiotik. Apa itu? Kita salah menggunakannya. Misal sakit sedikit, saya flu, demam, sakit kepala, saya minumlah antibiotik tanpa tahu bahwa ternyata sebenarnya misalnya saya sakitnya gara-gara virus bukan bakteri. Tapi yang saya minum antibakteri atau antibiotik. Efeknya apa? Efeknya saya juga nggak sembuh karena sebenarnya targetnya virus. Yang saya minum adalah antibakteri. Tapi di lain kesempatan ketika saya benar-benar butuh antibiotik atau antibakteri itu, saya udah nggak bisa karena dulu saya minum waktu saya nggak butuh, udah resisten. Nah inilah isu yang semakin mendesak karena banyak antibiotik sekarang sudah tidak bisa digunakan, sudah resisten. Nah, ini ya hati-hati penyalahgunaan sedikit-sedikit antibiotik atau sedikit-sedikit minum obat antibiotik ini. Sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan mikrobiota. Segitu luar biasanya mikrobiota berdampak pada kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana sih kita bisa dapat mikrobiota ini? Pertama kali, di awal kehidupan, kita terpapar mikrobiota dari ibu kita melalui jalan lahir saat kita lahir. Lalu waktu kita bayi, kita mendapat lagi asupan mikrobiota dari ibu kita, dari air susu ibu. Kemudian, sebenarnya bakteri ini
adalah bakteri-bakteri yang baik yang kita peroleh. Tapi nyatanya bakteri itu tidak hanya bakteri baik, ada juga bakteri jahat. Nah, kalau bakteri atau mikrobiota baik ini dia punya fungsi melindungi dari infeksi, mengembangkan kekebalan tubuh kita, membantu kita dalam pencernaan, dan bakteri-bakteri baik itu bisa menghasilkan vitamin-vitamin penting yang tubuh kita itu nggak bisa hasilkan sendiri. Selain itu ada penelitian juga katakan dia berkaitan sama ke mental health atau kesehatan mental. Tapi ada juga bakteri jahat yang misalnya kita makan nggak cuci tangan, itu bisa menjadi sumber dari masuknya bakteri-bakteri jahat. Nah, memang kita tidak bisa 100% steril. Ada aja bakteri jahat. Apakah tidak boleh sama sekali? Tidak. Yang penting prinsipnya adalah keseimbangan. Jadi, dalam kondisi normal, komposisi antara bakteri jahat dan bakteri baiknya itu seimbang. Tetapi kalau dari pola hidup tertentu bisa menggeser keseimbangan ini, yaitu ketika bakteri jahatnya lebih banyak, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan mikrobiota yang mana berkaitan dengan beberapa penyakit, ya penyakit metabolik, obesitas, kemudian darah tinggi, penyakit infeksi juga di usus, penyakit jantung, bahkan beberapa disebutkan ada kaitannya juga sampai kepada kanker. Nah, inilah tentang mikrobiota dan perannya yang luar biasa di dalam tubuh kita. Jadi kita sepakat ya, kita mau punya mikrobiota yang baik, mikrobiota yang sehat supaya tubuh kita juga punya imun yang lebih baik dan lebih sehat. Terus pertanyaannya adalah gimana saya bisa punya mikrobiota yang sehat? Gimana merawat bakteri baik yang ada di dalam tubuh saya? Baru-baru ini, tahun lalu, Maret 2024, ada pertemuan internasional yang membahas tentang kesehatan dan mikrobiota usus atau gut microbiome ini. Setelah di pertemuan itu ada kesimpulannya untuk punya mikrobiota yang sehat, kata kuncinya cuma dua yang mungkin kita sudah sering dengar, yaitu pola hidup. Ada pola hidup tertentu yang bisa mengacaukan keseimbangan mikrobiota kita, dan pola hidup tertentu juga justru memiliki efek baik untuk mikrobiota dan kesehatan kita. Apa saja itu? Saya rangkum hanya dalam 3 tips. Tips yang pertama adalah makanan, menjaga makanan kita. Selain tadi konsepnya adalah keseimbangan, konsep kedua yang penting dijaga adalah keberagaman. Ternyata semakin beragam spesies mikrobiota kita, semakin bervariasi, maka efeknya semakin baik untuk tubuh kita. Lalu dari mana kita dapat variasi-variasi mikrobiota itu? Variasi mikrobiota itu bisa kita dapat dari makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, probiotik, sumber protein, dan karbohidrat. Nah, lebih detail lagi coba kita lihat. Lebih detail lagi, makanan kaya serat mendukung pertumbuhan baik, bakteri baik, sementara kalau kita makannya yang tinggi lemak, semakin sering diolah, maka menurunkan keberagaman dari mikrobiota kita itu. Yang mana nanti akan berkaitan dengan kondisi kesehatan seperti obesitas dan penyakit metabolik. Nah, lebih lanjut juga dikatakan penelitian ini terbukti menunjukkan kalau protein dari nabati, protein dari sayuran, lebih berdampak signifikan meningkatkan keberagaman mikrobiota dibanding protein yang kita dapat dari hewani. Inilah konsep keberagaman bisa kita dapat dari makanan yang kaya serat. Lalu, dianjurkan dari penelitian itu adalah makanan Mediterranean. Apa itu diet Mediterranean? Nanti kalau penasaran kita bisa baca-baca lebih lanjut. Tapi singkatnya, diet Mediterranean itu adalah satu, dia konsumsi tinggi sayur dan buah. Yang kedua, dia membatasi asupan daging merah, dan juga dia konsumsi susu itu dalam jumlah sedang, dan dia juga mengonsumsi biji-bijian utuh dan kacang-kacangan. Ternyata ini sudah lebih dahulu disampaikan di dalam firman Tuhan, aku memberikan padamu tumbuh-tumbuhan berbiji, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ini kalau kita mau memperoleh mikrobiota yang beragam, makanan-makanan Mediterranean. Dan sekarang kita berpindah kepada tips yang kedua, orang. Yang pertama adalah mereka yang latar belakangnya olahragawan, atlet, dan kelompok yang kedua adalah mereka yang mager, kaum mager atau malas bergerak, sedentary lifestyle.
Didapati ternyata mereka yang latar belakangnya atlet itu cenderung punya keberagaman mikrobiota usus yang lebih tinggi dan punya lebih banyak spesies bakteri yang bermanfaat dibanding mereka yang bukan atlet atau yang jarang bergerak. Nah, selain itu dikatakan olahraga dan mikrobiota ini punya hubungan yang timbal balik. Jadi katanya kalau kita berolahraga, maka ada lapisan seperti lapisan lendir di usus kita akan membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam tubuh kita. Efeknya apa? Ketika nanti terbentuk lingkungan untuk pertumbuhan bakteri baik, maka kita bisa menyerap nutrisi yang kita makan itu penyerapannya lebih baik dan nantinya berdampak juga kepada olahraga. Kita memperoleh daya tahan otot yang lebih baik juga di dalam berolahraga. Inilah yang dikatakan hubungan mikrobiota usus dan olahraga itu bersifat timbal balik. Nah, olahraga yang seperti apa sih? Anjurannya mudah saja olahraga aerobik. Kita bisa jalan cepat, lari, sepeda, atau berenang kalau mau. Targetnya adalah 1 minggu 150 menit. Jadi sehari 30 menit dikali 5 hari. Kita sudah dapat 2, yaitu makanan dan aktivitas fisik. Sekarang yang ketiga adalah mengendalikan stres. Ternyata setelah diteliti, tikus yang dalam kondisi stres akan dengan cepat mempengaruhi komposisi dari bakteri ususnya, yang mana jenis dan jumlah bakteri baiknya dengan cepat menurun. Jadi kalau dengan cepat bakteri baiknya menurun, maka terjadilah tidak seimbang antara bakteri baik dan jahat yang disebut dengan disbiosis ini. Kalau tidak seimbang, terjadilah banyak efek-efek yang tertulis di situ. Dan pada penelitian, ditulis secara spesifik adalah tentang mahasiswa. Katanya, stres mahasiswa yang meningkat sepanjang semester berdampak signifikan pada menurunnya bakteri baik yang mendukung kesehatan. Akibatnya apa? Akibatnya bisa meningkatkan resiko penyakit autoimun, gangguan mood, bahkan di pembelajaran kita pun bisa terganggu, gangguan kognitif, gangguan menghafal pembelajaran, memori. Inilah mengapa pentingnya untuk menjaga atau mengendalikan stres, karena stres ini juga ternyata pada penelitian tikus tadi bisa memperkuat daya infeksi hanya dalam waktu 14 jam pada mikrobiota tersebut. Kita sudah dapat 3 hal, yaitu makanan, aktivitas fisik, dan mengontrol stres untuk keberagaman dan keseimbangan mikrobiota kita. Dan kita sudah tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah mau mikrobiota macam apa yang hidup di dalam tubuh kita? Mikrobiota sehat atau mikrobiota yang buruk? Yang mana yang saudara pilih untuk menjadi penghuni di dalam tubuh kita? Dan pilihannya kembali kepada kita masing-masing, tapi kembali lagi, apapun pilihan yang kita buat, itulah yang akan mempengaruhi kesehatan dan berdampak pada kesehatan kita sendiri. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana mikrobiota punya kuasa yang cukup besar dalam tubuh, kita juga tahu bahwa secara rohani Tuhan punya kuasa yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Kalau tadi mikrobiota tinggal di usus kita, Korintus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dan yang menjadi renungan kita, sudahkah kita izinkan Tuhan tinggal di dalam hati kita? Sudahkah kita biarkan Allah yang bertahta di dalam hidup saya dan saudara? Biarlah ini menjadi perenungan kita, sebagaimana kita memilih pola hidup yang baik untuk mikrobiota usus yang baik dan untuk kesehatan tubuh kita. Hari ini kita diundang untuk mengizinkan Tuhan menjadi penghuni di dalam hati, di dalam hidup kita. Sehingga nanti dengan yakin kita dapat berkata, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Inilah pelajaran tentang penghuni lain dalam tubuh yang bisa saya bawakan. Salam sehat, terima kasih, Tuhan memberkati.